Halo, aku mau melanjutkan review buku dari buku Bishop Dweck, sebutkan, klaim, dan ambil. Dan hari ini aku akan membahas dari chapter keempat dengan judul klaim. Nah, di sini Bishop Dweck menuliskan bahwa mengklaim artinya mengakui iman kita atas apa yang kita inginkan di dalam Tuhan. Dan di dalam chapter ini Bishop Dweck menuliskan beberapa pengakuan di dalam Tuhan. Yang pertama aku tulis adalah mengakui dosa kita kepada Tuhan. Jadi untuk setiap kita mengakui dosa kita kepada Tuhan itu ternyata sangat-sangat penting gitu. Nah, di sini aku bukakan di ayatnya, di ayat 1 Yohanes 8 ayat 9. Jika kamu berkata bahwa kamu tidak berdosa, maka kamu menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam hidup kita. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi penting di buku ini berkata penting bahwa setiap kita itu sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan secara teratur atau day by day bisa dikatakan. Biar setiap kita itu punya pertobatan setiap harinya gitu. Jangan sampai kita ini berpikir bahwa kita ini sudah terlalu suci, sudah tidak lagi berdosa. Apalagi sampai kita berpikir bahwa kita nggak berdosa karena kekuatan kita. Tapi lebih baik kita punya yang namanya kerendahan hati, untuk yang namanya terus datang ke Tuhan dengan hati yang penuh dengan pertobatan, untuk terus yang namanya mau diajar, mau dididik. Dengan kita mengakui dosa kita, aku percaya bahwa Tuhan yang adalah Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni setiap dosa kita gitu. Nah, yang kedua adalah aku lanjutkan lagi. Jadi di sini Bishop Dweck menjelaskan beberapa macam dosa gitu. Nah, di sini ada 3 macam, itu dosa perbuatan. Yang dosa perbuatan itu adalah dosa yang sudah kita lakukan. Mungkin adalah hal-hal yang memang kita tahu tidak boleh dan kita lakukan, mungkin misalnya berbohong gitu, hal-hal yang kita tahu itu nggak adalah sesuatu hal yang tanda kutip ya berdosa dan kita melakukan itu gitu. Dan itu adalah dosa yang sudah kita lakukan, dosa perbuatan. Yang kedua adalah dosa pembatalan. Nah, di dosa pembatalan ini dikatakan seperti ini di Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bishop Dweck menuliskan bahwa dosa karena pembatalan itu apa sih? Dosa dimana kita nih mungkin pernah yang namanya di dalam perjalanan iman kita, perjalanan kita dengan Tuhan, pernah tiba-tiba pop up di hati, kita harus berdoa buat orang ini, tapi kita nggak lakukan. Kita harus yang namanya menginjil kok ke tempat ini, tapi kita nggak lakukan. Sudah ditulis di dalam firman Tuhan ketika ada yang namanya kita harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukan, itu adalah dosa. Jadi itu adalah dosa karena pembatalan. Dan yang terakhir adalah dosa di hati, yang muncul di hati. Dosa ini adalah dosa yang paling sulit, karena sometimes manusia itu nggak bisa yang namanya 100% mengenal diri kita sendiri gitu. Jadi bahkan di sini di poin dosa di dalam hati ini dituliskan dosa di dalam hati ini jauh lebih sulit untuk dikenali, karena sulit untuk kita tuh tahu hati kita, sulit untuk kita tuh tahu the deepest our heart gitu loh. Bahkan di sini di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, Raja Daud pernah berkata seperti ini, selidikilah aku ya Tuhan, ya Allah, kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bisa dikatakan Raja Daud pun gak bisa mengenali hatinya. Raja Daud hari itu berkata, selidiki aku Tuhan dan bawa aku ke jalan yang benar. Dan itu yang harus respon hati yang kita punya setiap hari, dimana kita tahu hati kita ini terlalu dalam dan kita sometimes nggak tahu kita tuh udah mulai serong secara tidak disengaja pun kita nggak tahu ternyata itu sudah menjadi dosa di hadapan Tuhan. That's why pertobatan setiap hari itu penting untuk kita tuh datang ke Tuhan membawa pertobatan kita, membawa yang namanya ya bawa hati kita untuk yang namanya terus dimurnikan, di berkenan di hadapan Tuhan gitu. Nah, lalu ada beberapa pengakuan yang lain seperti mengakui kesalahan kita kepada leader orang-orang atau godly people di dalam hidup kita. Karena ketika kita mengakui kesalahan kita setelah dari kepada Tuhan, setelah kita membawa di dalam ketika kita mengakui mengakui dosa kita kepada Tuhan, yang kita dapatkan adalah pengakuan, pengampunan. Tapi ketika kita mengakui kesalahan kita kepada leader ataupun kepada godly people di dalam hidup kita, di situ akan terjadi yang namanya pemulihan atau kemerdekaan gitu. Akan ada kekuatan buat setiap kita. Dan yang ketiga adalah mengakui pengakuan iman yang spesifik. Nah, ini yang menarik. Jadi di 2 Korintus 4 ayat 13 aku bacakan. 2 Korintus 4 ayat 13.
Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka aku juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Di sini adalah pengakuan iman yang spesifik. Ini menarik. Di sini Bishop Dek berkata, bangkit dan klaim apa yang kita mau, apa yang kamu mau, bangkit. Jadi jangan sampai ketika kita mau something, kita malah keep itu di dalam hati kita. Bahkan di dalam waktu kita berdoa di dalam Tuhan, kita nggak berani menjadi orang yang mengklaim itu, dan akhirnya kita kehilangan berkat itu yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Jadi daripada kita diam dan membiarkan iblis terus berkata-kata di dalam telinga kita dan di dalam hidup kita lebih keras, lebih baik yang kita lakukan apa? Kita bangkit dan kita klaim dengan iman kita dengan secara spesifik gitu. Secara spesifik ketika kita mengklaim sesuatu atau iman kita dengan secara spesifik, Bishop Day berkatakan tidak ada yang rugi di dalam hidup kita gitu. Jadi untuk kita tahu seberapa sih tingkatan iman kita, yang bisa kita lakukan adalah kita dengar doa kita. Seberapa besar yang kita klaim, itulah iman kita. Ketika kita menjadi orang yang terlalu takut untuk mengklaim sesuatu di dalam Tuhan, artinya iman kita itu masih kecil. Contohnya misalnya kita mau kerja dan kita bahkan untuk klaim gaji aja gitu tanda kutip, kita takut-takutan, kita menilai diri kita kayaknya segini aja deh, kayaknya di bawah standar aja deh. Tapi ketika kita mengklaim dengan hati yang percaya, dengan kita percaya bahwa misalnya 2 digit gaji dan itu menjadi bagian kita, itulah iman kita. Itu yang akan kita dapatkan, itu yang akan kita miliki gitu di dalam hidup setiap kita gitu. Nah, aku mau lanjut di ayat yang terakhir di Markus 11 ayat 23 sampai 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu pun akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu pun akan diberikan kepadamu. Jadi aku pelajari gitu di chapter yang ini gitu. Jadi ayat ini mengajarkan setiap kita bahwa janjinya Tuhan adalah apa yang kita dapat tergantung dari apa yang kita ucapkan atau apa yang kita klaim. Jadi kalau kita hari ini klaim sesuatu di bawah standar, kita akan dapetin itu. Tapi kalau kita hari ini klaim bahwa Tuhan kita itu lebih besar dari apapun, dari setiap masalah kita, dan itu akan terjadi. Kita akan memenangkan setiap hal, proyek-proyek di dalam pekerjaan kita. It will be happen juga. Ketika kita berdoa buat keluarga kita dimenangkan, breakthrough terjadi, itu juga yang akan terjadi. Asal dengan hati yang percaya kita meminta, itu akan terjadi di dalam hidup kita. Jadi aku mau berkata bahwa ayo kita sama-sama naikkan iman kita dengan kita punya klaim yang besar di dalam doa kita. Jangan menjadi anak Tuhan yang takut untuk mengklaim sesuatu, tapi katakan dengan iman yang percaya, iman yang teguh di dalam Tuhan, dan itu akan menjadi bagian setiap kita. So I hope dari video ini bisa memberkati teman-teman. Biarkan iman kita terus teguh, biarkan kita punya iman yang tetap besar di hadapan Tuhan. God bless.